Setelah keadaan pria ini dengan perlahan kembali pulih, sang istri datang dan memarahi suaminya tersebut yang masih saja menghisap rokoknya. Berkata kalau dirinya terus merokok, maka nama suaminya akan dikeluarkan dari daftar penerima donor paru-paru. Namun pria ini tetap saja keras kepala dan meminta sang istri untuk tidak usah berani lagi mengatur hidupnya, membuat hubungan mereka menjadi kurang harmonis. Bahkan pria ini marah ketika bukan sang istri yang menyajikan makanannya dan malahan menyuruh seorang pembantu untuk mengurus dirinya. Karena masih kesal dengan sang suami, wanita ini kemudian menambahkan garam dan lada yang banyak pada bubur yang akan disajikan ke suaminya. Kemudian diberikan ke sang suami yang kemudian memakan bubur tersebut dengan sangat lahap. Karena tak tega melihat suaminya tersebut, wanita ini hendak menukar makanan tersebut. Namun pria ini berkata kalau dirinya tahu dengan semua perbuatannya dan malahan menanyakan mengapa dirimu tak menambahkan racun saja di makananku. Yang kemudian sang istri bergegas akan mengganti makanan tersebut. Namun sang suami mendatangi dirinya lalu mencoba menggodanya dengan kata-kata manis sembari menarik dan melepaskan tali BH-nya. Sang istri memohon agar suaminya tak melakukan hal tersebut, namun terus saja dilakukannya, sehingga membuat sang istri mulai merasa kesakitan. Namun pria ini tetap saja menggoda sang istri, hingga akhirnya kesabaran sang istri habis lalu segera berbalik badan untuk menempeleng suaminya, lalu pergi meninggalkannya. Mereka pun mulai kembali berbicara dari hati ke hati dan mendengarkan keluh kesah sang istri yang mulai merasakan lelah dengan semua permasalahan yang sedang mereka hadapi ini, dan berharap semua keadaan ini akan kembali indah, sama seperti pertama kali ketika mereka memutuskan untuk menikah dahulu. Pria ini baru saja melamar seorang wanita dan melangsungkan pernikahannya. Namun ketika acara sedang berlangsung, tiba-tiba ada seorang pengawalnya yang datang untuk mengabarkan kalau adiknya Asrar telah tewas dibunuh di kota Delhi, membuat emosinya seketika memuncak, lalu segera menghabisi nyawa pengawalnya tersebut di hadapan semua para tamu undangan, membuat semua orang menjadi ketakutan melihat emosi yang ditujukan oleh mempelai pengantin ini. Kemudian dirinya segera pergi bersama asistennya untuk menuju ke rumah para pengawal adiknya yang masih hidup, lalu segera turun dari mobil dengan menenteng sebuah senjata, lalu masuk ke dalam rumah tersebut dan tanpa sepatah kata pun segera menghabisi mereka semua yang telah tak becus menjaga sang adik. Hingga tersisa seorang pengawal lagi yang terus berdalih kalau dirinya sudah memperingatkan sang adik untuk tidak bertindak gegabah. Sang abang yang bernama Abrar ini ternyata adalah seorang tunarungu yang kemudian mulai menjawab perkataan pengawal adiknya tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat yang diterjemahkan langsung oleh asistennya ini, dan memintanya untuk meminta maaf langsung kepada adiknya yang telah tewas dan langsung menghabisinya.